Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 25 Juli 2024 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun Tabisan Imamat untuk Father Roni Luni yang ke-15. Mari kita mendengarkan renungan hari ini. Salam damai Kristus dan selamat merayakan Hari Raya Santo Yakobus Rasul kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Matius bab 20 ayat 20 hingga 28 yang bercerita tentang permintaan ibu Zebedeus dan anak-anaknya. Oleh itu marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Sesiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan sesiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adakah Anda ingin menjadi orang yang hebat, mahu supaya disanjungi, apalagi ingin selalu dihormati? Tentu semua ini menjadi mimpi dan tetap menjadi harapan. Mengapa harus seperti itu? Perhatikan ini. Kata Yesus kepada ibu Zebedeus dan anak-anaknya, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Bukan hanya sekadar itu saja. Yesus mau mengingatkan, bahkan memberikan kesadaran bahwa hidup kita jangan semata-mata mau menguasai sesama, tetapi belajar merendahkan hati untuk melayani. Dalam hal melayani, harus memberi diri secara total, tanpa harus berpikir tentang siapa dan kepentingan diri sendiri. Pemberian diri yang total menjadi bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Sekiranya setiap perbuatan baik yang kita lakukan tidak dihargai, tidak perlu merasa sedih, kecewa atau marah. Tetaplah tenang walaupun menghadapi tekanan dan cobaan. Tetaplah rendah hati walaupun memiliki segalanya. Orang hebat bukan karena dia memiliki segalanya,
tetapi punya hati yang sabar, tenang, dan penuh kasih dalam melayani banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini 25 Julai, gereja merayakan Pesta Santo Yakobus Rasul. Pada hari ini juga merupakan hari ulang tahun pentabissan imamat saya yang ke-15 tahun. Saya telah ditabiskan menjadi Padri Keuskupan di Paroke Saint Teresa Tambunan, Sabah pada 25 Julai 2009. Dan saya merupakan padri yang ke-11 ditabiskan di daerah ini. Sebelum ini ada umat bertanya kepada saya, bahkan ibu bapak saya sendiri, mengapa saya berkeinginan menjadi seorang padri. Pada dasarnya menurut saya, panggilan kepadrian ialah satu panggilan Tuhan untuk membaktikan hidup di dalam pelayanan sesama. Sesungguhnya untuk mau melayani sesama tidak seharusnya perlu menjadi seorang padri terlebih dahulu. Sebagai umat biasa pun boleh melayani dengan bebas. Namun melayani sesama dalam kasih dan melihat keperluan pelayanan seorang padri itu merupakan pendorong utama saya untuk mau membaktikan diri dalam kepadrian. Sebagai hamba Tuhan yang meneladani Yesus sendiri, seorang padri di dalam pelayanannya dipertanggungjawabkan misi penyelamatan bagi semua orang dan terus mengerjakan kerajaan Tuhan di dunia ini, khususnya melalui sakramen-sakramen. Memperhatikan sesama supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Dare to fail and to trust Him, atau berani gagal dan berani percaya kepada Tuhan, merupakan moto dalam kehidupan dan pelayanan saya. Saya selalu berpegang pada sabda kehidupan ini. Jika engkau bersiap untuk mengabdi kepada Tuhan, maka bersedialah untuk pencobaan. Hendaklah hatimu tabah dan jadi teguh, dan jangan gelisah pada waktu yang malang. Berpautlah kepada Tuhan, jangan murtad daripadanya. Segala-galanya yang menimpa dirimu terimalah saja, dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Percayalah pada Tuhan, maka Ianya menghiraukan dikau. Ratakanlah jalanmu, dan berharaplah kepadanya selalu. Sirak bab 2 ayat 1, ayat 4 hingga 6. Saudara-saudari, sabda kehidupan ini menjelaskan moto itu sendiri. Tidak semua orang berani untuk mengharungi dan menerima kegagalan dalam hidup, dan tidak semua orang juga berani meletakkan kepercayaan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus itu kasih dan setia. Itu sebabnya kasih dan kesetiaan Yesus tidak pernah berubah. Dia adalah Sang Gembala yang sejati, yang mengenal kita, yang tahu segala penderitaan kita, yang membimbing kita menuju ke air yang tenang, yang membaringkan kita di padang rumput yang hijau, yang memberi hidup sejahtera dan kekal. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai alatnya harus selalu setia kepada yang setia, karena yang setia akan tetap setia kepada yang setia. Memiliki sikap hati seorang hamba yang rendah hati, taat, tidak mementingkan diri sendiri, dan tulus melakukannya. Melayani adalah berbicara mengenai sikap hati. Apapun yang kita lakukan dan apapun pekerjaan dan profesi kita, melayani adalah kunci untuk kita dapat menjadi seorang yang besar dan terkemuka. Tuhanlah yang meninggikan dan Tuhan yang merendahkan sesuai dengan sikap hati kita di hadapan Tuhan ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan, melainkan Dia melihat hati kita ketika kita melaksanakannya. Pergunakanlah setiap perkara dan kesempatan dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan.
baik pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita, pekerjaan kita, harta kita, serta apapun yang ada dalam hidup kita. Sebab kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Akhir sekali saudari, sebenarnya kita memperingati Santo Yakobus Rasul pada hari ini. Ingatlah saya di dalam doa kalian dan kepada semua padri di mana juga mereka melayani sekarang ini. Salib yang dipikul para padri sudah berat. Mereka harus berusaha dan berjuang menyelaraskan pikiran, kehendak, dan perbuatan mereka. Hal ini tentu sangat sulit, karena sebagai manusia lemah, mereka kerap kali jatuh dalam dosa. Maka itu kami sangat memerlukan doa kalian semua agar kami benar-benar kuat menghadapi tentangan zaman ini, dan agar kami menjadi seorang pelayan Tuhan yang kudus serta memiliki hati seperti Yesus, Sang Gembala baik. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang seterusnya. Tuhan memberkati dan salam fresh juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 25 Juli 2024. Terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.